kalau saya lagi presentasi, teman-teman ada yang mau bertanya untuk masalah seputar investasi tahun macan akhir ini gimana sih ya gitu ya. Kira-kira gimana ya kok orang juga mau bisnis terus juga banyak hal-hal yang juga membingungkan gitu ya. Ntar saya akan sebutin ya memang karakter macan lah seperti itu ya. Jadi memang di awal tahun, nah bisa slide pertama aja langsung kita mulai ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya akan banyakin nanti di sesi tanya jawab aja sepertinya begitu ya biar lebih semua terakomodir kepentingannya juga. Mungkin dari teman-teman dari suara juga biar lebih bisa uh, memberikan masukan buat customer-nya atau yang mau beli juga bisa lebih tahu masukannya. Silakan slide yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya nih, kalau kita bicara masalah tahun macan air itu ya, jadi sebenarnya ada 12 urutan sio gitu kan ya. Jadi, itu kita harus lihat di tahun sebelumnya dulu nih, seperti apa. Tahun kemarin yang terjadi itu kondisinya adalah lambat gitu ya. Jadi, emang tahun kemarin tuh tahun 2021 adalah tahun yang menurut saya sangat lambat sekali gitu ya. Dan ini memang jadi bekal buat kita melangkah tahun ini. Sekarang sebelum terlambat. Kita masih masuk di bulan Maret. Dan kalau teman-teman nanti punya Jenny Fancy Calendar, Maret ini saat yang bagus juga nih. Dan kebetulan juga Zora punya acara di bulan Maret. Saya sangat senang banget nih karena pas, jadi bukan pas Imleknya, karena Imlek kemarin kan mungkin orang pada sibuk dengan yang lain-lain ya. Kalau sekarang orang bisa berpikir gitu. Jadi harus melakukan langkah apa. Tapi kita belajar dari tahun kemarin, itu tahun kemarin benar-benar sangat kerja keras banget ya. Dan bisa slide berikutnya lagi, dan kalau dilihat dari grafik, di Genivensi Calendar juga, tahun kerbau itu grafiknya cenderung flat. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tahun 2021 itu kemajuan yang terjadi itu kelihatannya biasa aja gitu ya. Jadi banyak-banyak orang lagu gitu ya. Makanya kenapa saya juga dengan Ibu Jenny, dengan Pak Acan waktu mencari topik, kayaknya kita mesti ngangkat ke topik bisnis investasi nih. Karena orang kan kebawa dari tahun kemarin gitu ya. Tahun kemarin orang berpikir, aduh mereka mau investasi apa, galau gitu ya. Masih karena jatuhnya tahun kemarin tuh flat gitu, rata gitu ya. Dan secara Feng Shui sendiri sebenarnya ada 12 sio. Urutan yang pertama itu adalah sio tikus. Sebenarnya terjadi perubahan di tahun tikus. Kalau teman-teman sekalian tahu, sebenarnya itu kalau dalam Feng Shui kan ada 12 sio dan 5 unsur ya. Nah, tikus itu urutan pertama. Jadi artinya setiap tahun tikus ada peluang memang terjadi pembaharuan. Dulu tuh tahun tikus tahun 2008 pembaharuan ekonomi dunia. Dan sekarang tahun 2020 kemarin ini kita terjadi pembaharuan kehidupan di dunia ini terhadap kesehatan dan perekonomian. Gitu. Jadi kita mestinya aware dengan hal itu juga. Jadi kita sekarang masuk tahun kedua dari pembaharuan itu, habis tikus, kerbau, macan. Jadi sebenarnya ini pembaharuannya, mama anak umurnya udah 3 tahun lah, seenggaknya udah mulai mengerti menghadapi situasi ini, sebenarnya udah mulai baru lagi nih. Jadi itu kehidupan itu udah nggak seperti dulu lagi sekarang ini. Jadi dalam segala hal, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Nah, itu yang dikatakan new normal. Bahkan kan yang teman-teman tahu juga kalau sering ikut media sosial Jenny Feng Shui, sebentar lagi ini pandemi akan menjadi endemi. Dan kehidupan semua akan berubah gitu teman-teman sekalian ya. Tentunya dalam mencari aspek kehidupan lainnya, misalnya kita mau berbisnis, terus mau sekolah aja juga akan terjadi perubahan. Lalu orang yang bekerja, mencari rumah tinggal, itu juga terjadi perubahan. Nah itulah, nanti saya akan bahas juga teman-teman sekalian, apa yang terjadi perubahan itu ya. Misalnya berikutnya. Memang teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa tahun 2022 ini karakternya kalau orang tahu sionya sio macan air gitu ya. Bisa slide berikutnya, next. Jadi ada apa sih ya dengan karakter tahun macan gitu ya? Kalau saya bisa bilang tahun macan itu adalah tahun tantangan. Tapi banyak orang, ah Bu Jenny, tahun macan ini lebih jelek ya daripada tahun kemarin ya. Mereka takut gitu, mereka nanya, masa tahun macan, biasanya kan macan itu lebih jelek ya Bu Jenny ya? Enggak kalau menurut saya, tahun ini sangat tantangan. Justru a year of challenge menurut saya. Sebenarnya sadar nggak sadar tahun kemarin itu buat belajar sih. Nah sekarang kita masuk ke tahun macan ini mengambil langkah tahun kerbau yang bergerak flat itu kita harus lebih dinamis karena karakter kerbau dan karakter macan itu sangat berbeda. Jadi buat teman-teman sekalian yang kelihatannya sekarang ini baru aja kemarin Februari awal Imlek itu kita kena PPKM lagi level 3, tapi tenang aja, itu kan memang kalau secara Feng Shui lagi Batman. Nanti kita lihat ya, kenapa Batman di bulan Februari. Kalau sekarang di bulan Maret itu bulannya lagi bagus gitu. Jadi semestinya lebih cerah harapannya dan optimis. Dan ingat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini sebenarnya secara nggak langsung semua dalam kehidupan terjadi persaingan. Ya kita lihat aja semua tapi bersaing bisnis ya, tapi bersaing yang sehat karena macan itu sifatnya fair,
jujur dan adil. Dan orang pada akhirnya akan percaya pada hal-hal yang mereka bisa percaya. Nanti saya akan sebutkan bahwa do and done-nya itu bahwa tahun ini tuh yang reliable. Jadi kita harus percaya memang yang udah sudah menjanjikan aja, udah pernah ada hasilnya, udah ada namanya, udah ada hasil kerjanya, barangnya dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat, tahun macan, namanya juga macan gitu ya. Ya kalau jokesnya anak-anak zaman sekarang katanya manis dan cantik, padahal sebenarnya memancing emosi gitu. Jadi emang banyak banget tahun ini yang memancing emosi nih, entah itu dari relasi lah, ya buktinya kan cerita kasus-kasus yang terjadi yang terakhir-terakhir ini aja, bikin kesel gitu ya. Ya contoh contoh kata aja ya misalnya dengan perang Rusia, ya itu kok, aduh lagi situasi kayak begini, lagi masih pandemi, kenapa pakai perang-perangan segala gitu ibaratnya kan. Ini kan memancing emosi lagi gitu ya. Nah, tapi ingat ini tahun tantangan. Di tengah situasi yang galau dan gak jelas, kita bilang itu sebenarnya kita nggak boleh pasif gitu loh. Kita harus melangkah optimis tapi berstrategi. Memang macan itu kalau kita tahu yang kalau mungkin ada pasangan yang punya teman sio macan atau tim kerja sio macan, biasanya sio macan itu adalah sio yang agak keras, tapi tipe pemimpin gitu ya, tidak suka diatur gitu ya, dan tidak bisa ditebak. Tapi sebenarnya macan ini memiliki power, jadi kita harus siap bahwa macan ini sedang ada power. Nextnya, dan kalau ini adalah grafik ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau saya bilang sama klien-klien saya yang dekat atau teman-teman saya, waduh kok bisa nextnya grafiknya tahun macan, sebenarnya grafiknya itu sangat twing-twing gitu ya. Kalau saya bilang fluktuatif gitu loh. But don't worry gitu loh. Saat kita turun kita lagi bagus, gitu. Bisa bagus lagi. Jadi kita jangan sampai takut dengan hal yang jelek dan jangan sampai terlena dengan hal yang bagus gitu. Jadi kita memang harus enak ya. Iya. Kalau saya bilang tahun macan ini optimis tapi tetap waspada gitu ya. Kalau teman-teman ada ikut YouTube saya di awal tahun gitu ya. Sekarang bulan Maret nih lihat nih grafiknya lagi tinggi gitu ya. Nah, ini saatnya nih kalau kita lagi mau melakukan langkah besar, apa perubahan itu bisa di tahun macan ini berstrategi di Maret ini kita mulai implementasi. Tapi ingat, macan itu naik turun ya. Nanti bulan Agustus agak kurang bagus, bulan Mei juga kurang bagus gitu ya. Apa yang terjadi ya let's see ya gitu. Nah, bisa berikutnya lagi banyak hal sih memang yang saya rangkum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Februari ini. Tapi sekarang saya mau nyebutin dulu bahwa di tahun macan ini terjadi ketidakseimbangan energi secara Feng Shui. Kan Feng Shui itu berbicara masalah 5 unsur dan 12 sio. Kalau dari 5 unsur, kita kan macan air, berarti unsurnya air. Lalu si macan unsurnya kayu. Jadi tahun ini tuh terjadi over energi air dan kayu. That's why ini dia nih, nanti teman-teman juga bisa tahu nih, kenapa sekarang minyak goreng jadi langka gitu ya, kelapa sawit gitu ya. Itu kan over energi kayu dan air itu sebenarnya tuh kalau kita bisa tahu ya. Nah, nextnya lagi over energi air itu banjir gitu ya. Bisa memang sih orang bilang, oh awal tahun itu nggak biasanya mau menjelang Imlek suka banjir ya gitu ya. Tapi tahun ini enggak, berarti kita aman dong ya, enggak kena banjir. Tunggu dulu, tahunnya kan tahun macan, jadi sangat fluktuatif. Jadi kita tetap harus waspada juga terhadap keseimbangan alam air gitu. Jadi jangan sampai kita juga langsung kalau misalnya rumahnya kira-kira bermasalah ya kita antisipasi supaya belum masuk banjir, kita jangan sampai kebanjiran ibaratnya begitu ya. Nextnya lagi, nah ini adalah peristiwa yang saya rangkum di bulan yang kurang seimbang secara Feng Shui. Bisa nextnya? Slide yang berikutnya, Pak. Nah, ini dia. Tapi ini sebenarnya jangan membuat kita takut. Jadi saya sih apa adanya ya. Kalau memang ini bagus, kita bagus. Kalau kurang, ya kurang gitu ya. Emang sih di awal tahun, pas lagi bulan Februari, kalau teman-teman lihat tadi grafik Jenny Feng Shui, grafiknya agak turun. That's why banyak sekali. Dan memang sih itu terjadi sebenarnya Februari sampai dengan Maret tanggal 7. Itu namanya penanggalan Chinese atau pakai kalender Tongsu lah ya. Jadi yang saya ingat banget itu ada banjir di awal tahun itu di Tegal, lalu juga ada di luar negeri juga sama. Di Australia waktu itu saya ada share di story saya. Jadi banjir ternyata nggak hanya terjadi di Banten, Tegal, tapi juga terjadi di Australia dan mungkin di beberapa daerah seluruh dunia juga ada gitu ya. Dan ada lagi angin kencang yang baru-baru terjadi kemarin sebelum tanggal 7 saya ingat. Angin kencang itu sampai ibaratnya membuat bencana lah gitu ya. Ibaratnya
ya itu hal yang tidak mengenakan lah gitu. Lalu yang paling tidak mengenakan adalah tanggal 24 Februari. Kalau teman-teman itu punya jadi versi kalender, saya juga pas buat tahun kemarin, aduh udah beberapa tanggal saya sempat aduh kok bagus dan bagus dan jelek berdekatan tanggalnya. Dan ini 24 Februari ini kebetulan adalah bad day of the year. Jadi kalau teman-teman lagi jadi versi kalender tuh warnanya merah gitu. Dan saya kaget waktu itu ada follower saya yang ingetin, Ci, ini Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina. Nah, lalu gara-gara ini, lalu seluruh dunia yang mau investasi bisnis jadi terhambat, ragu-ragu gitu ya. Aduh, ini sebenarnya saya bilang, akhirnya saya keluarin lagi di Instagram, saya cerita ke pelan saya bilang bahwa sebenarnya macan itu bisa up, bisa down. Jangan-jangan perang ini nggak berlangsung lama, hanya sekedar gonjang-ganjing di awal. Bisa up dan up down. Jadi kayak memang begitulah gitu. Macan itu begitu, naik turun gitu ya. Memang kita nggak boleh takut, tapi juga harus waspada gitu ya. Nah, nextnya lagi, jadi ini jangan, memang karena bulan pertama di bulan tahun macan air itu adalah kurang seimbang. Jadi ini memang terjadinya juga banyak masalah. Tapi sebenarnya investasi di tahun macan air ini lebih baik. Kalau menurut saya dibandingin tahun kerbau logam kemarin. Karena macan itu pada dasarnya memiliki power dan memiliki sifat kepemimpinan. Jadi kalau kita mau mulai berinvestasi tahun macan, 2 tahun lagi kan tahun naga. Semoga aja bisa stabil dan bisa memberikan hasil ya. Kira-kira kalau simbangan unsur apa ya yang cocok untuk berinvestasi tahun ini gitu? Semua pada galau. Pada saat pertama kali perang Rusia dinyatakan itu ya emas langsung naik harganya gitu. Jadi di pasaran kalau nggak salah emas itu pokoknya tinggi banget gitu harga jualnya. Wah orang mikir, aduh apa beli emas aja ya. Lalu sebelumnya memang ada investasi yang berhubungan dengan robot trading atau apa yang akhirnya juga terjadi penipuan dan lain-lain sebagainya. Itulah tahun macan. Jadi macan itu memang harus hati-hati terhadap tertipu, unfinished ataupun juga up and down. Nah, sebenarnya tahun di mana air dan kayu itu lebih sekarang ini kan macan air. Itu yang cukup seimbang adalah menurut saya tanah. Jadi kalau secara feng shui tanah itu membawa keberuntungan untuk kayu yang terlalu kuat. Jadi tahun ini kayu lagi over energy Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Nah, jadi kalau itu simbol hokinya adalah di tanah. Lalu bisnis yang masih bagus lagi adalah bisnis api dan logam. Lalu yang berikutnya adalah air dan kayu. Apalagi apa aja ya? Bisnis kayu itu apa? Bisnis air itu apa? Kita simak berikut ini ya teman-teman sekalian. Jadi yang paling bagus tanah, lalu api. Api masih cukup menjanjikan dan logam. Dan yang harus waspada sedikit air. Kayak gini yang gede tuh ininya. Nah, bilang suruh bikinin slide berikutnya lagi. Bikin bilang. Ini yang dilakukan sama si aja ya? Iya, dilipat aja ke amplop kecil. Ya, saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya bisnis yang bagus itu berhubungan dengan tanah. Tanah itu diantaranya properti, developer, asuransi gitu ya, atau para teman-teman yang HRD juga lagi sibuk mencari-cari tim yang baru, bongkar pasang akibat pandemi. Lalu juga tambang, mining gitu ya, batu bara itu juga mulai lebih baik lagi gitu karena tanah itu sifatnya. Jadi tahun ini merupakan yang seimbang itu tanah. Jadi properti, asuransi, developer, HRD, lalu juga pertambangan tadi ya batu bara ya. Bisa berikutnya lagi, yang saya bilang bisnis masih bersifat cukup seimbang lagi adalah api. Nah, api itu diantaranya next adalah marketing, lalu juga F&B. Jadi lihat teman-teman sekalian kan juga banyak banget sekarang kan makanan-makanan bervariasi lah gitu ya. Lalu berhubungan dengan reksadana masih cukup menjanjikan, tapi memang itu karena tahunnya macan itu sesuai ya, naik turun up and down, sesuai dengan grafik reksadana. Jadi juga harus hati-hati teman-teman sekalian yang bermain saham atau reksadana gitu, ada up and down gitu ya. Nah, lalu bisnis logam. Bisnis logam sebenarnya masih cukup baik. Tapi buat teman-teman sekalian yang baru mulai investasi di logam, ya jangan ikut-ikutan Ghazali ya. Ghazali kan udah investasi di logam sebelumnya. Jadi logam ini memang bagus. Jadi banyak orang mau mencoba bisnis online gitu ya, atau investasi emas gitu ya. Tapi logam ini kan sebenarnya tren kemarin. Jadi sekarang ini tinggal melanjutkan gitu ya. Jadi logam itu menurut saya sebenarnya mulai dari tahun 2016, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pas tahun logam tuh. Tikus logam, 21 juga
kerbau logam. Jadi memang logam ini sudah berlangsung lama, makanya sebenarnya bisnis yang bersifat logam itu sekarang jatuhnya adalah netral. Ya nggak jelek sih, tapi kalau yang baru mulai ya pastinya agak sedikit biasa aja gitu ya. Nah, bisa berikutnya lagi. Yerusalem. 11 jam soalnya. Soalnya aku udah ngerasain waktu-waktu itu Paris, aku juga udah. Bisa di-mute sedikit ya Bu, yang tadi suaranya ada. Oke. Jadi yang agak berat itu adalah air. Dan kita tahu juga nih sekarang yang terjadi saat sekarang minyak goreng lagi langka. Bukan kasus yang kemarin ya, kalau kemarin tuh katanya pas lagi gara-gara COVID itu varian Delta kemarin masker dan hand sanitizer yang langka gitu. Varian Alpha ya. Lalu Delta oksigen yang langka. Sekarang ke Omicron variannya yang langka minyak goreng, dan ternyata benar terjadi sampai sekarang minyak. Karena memang dari awal tahun saya udah bilang, kalau teman-teman ada ikut acara talk show Jenny Feng Shui, dari awal tahun saya bilang ini air ini masalah. Air itu berhubungan dengan transportasi, minyak, gas, kebijakan itu harus hati-hati nih. Nanti teman-teman juga bisa lihat juga. Jadi itu agak aneh sih memang di awal tahun, kenapa minyak dunia itu naik, tapi Indonesia membuat kebijakan diturunkan. Jadi akhirnya seperti inilah. Jadi memang air itu harus berstrategi yang sangat berat sekali. That's why teman-teman yang punya bisnis air harus hati-hati, terutama transportasi, travel, IO juga. Kalau buat acara harus sangat berstrategi banget. Lalu juga kayu. Jadi kayu ini berhubungan yang paling gampang adalah usaha agricultural business, jadi berhubungan dengan bahan pokok sandang pangan, bahan pokok pangan. Jadi kita harus siap-siap siaga nih. Ini bukan, menurut saya bukan karena mau lebaran ya, memang biasanya kalau mau bulan puasa, katanya memang mau bulan puasa harga-harga bahan kebutuhan pokok naik. Tapi enggak, ini karena akibat kayu over energy. Jadi kita harus siap-siap juga nih. Nah, yang punya bisnis kayu juga tetap harus berstrategi juga nih. Jadi jangan sampai bisnis kayu ini bermasalah. Dan buat teman-teman sekalian yang bergerak bidang pemikiran seperti accounting, finance juga harus hati-hati. Karena namanya macan ya, macan itu unpredictable. Jadi ada unexpected expense, nanti kita lihat juga ya. Atau juga ada pembayaran yang tertunda, kita juga harus hati-hati. Dan buat teman-teman yang bergerak bidang seni, hati-hati pencurian ide. Jadi pencurian ide itu kayak kita buat desain seperti ini, diambil orang lain. Itu juga terjadi gitu. Makanya kemarin pada saat acara Paris Fashion Week itu, Paris Fashion apa gitu pokoknya. Nah itu juga Indonesia kan dibawa ke Paris sebagai Fashion Week kalau nggak salah ya, bener itu, tapi malah kok jadi hasilnya tidak sesuai. Nah itu memang kayu kan berhubungan dengan kreasi seni. Kita harus berstrategi pada saat kita mau bergerak, harus ada langkah yang dipersiapkan dengan baik. Nah itu adalah yang harus berstrategi. Nah next berikutnya, jadi kira-kira bisa next. Nah teman-teman sekalian, nextnya ini tahun seperti ini kalau mau bisnis seperti apa ya? Nah saya balik ini sebenarnya. Kalau saya buat buku kenangan pandemi saya adalah Feng Shui rumah tinggal gitu ya. Kenapa? Kapan kok, contoh? Yes. Jadi karena rumah itu sangat penting nih aspeknya. Semua itu sekarang start from home. Jadi sejak tahun 2020 itu terjadi perubahan. Everything start from home. Lihat aja WFO. Bahkan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi bahkan Google Internasional juga menyatakan waktu itu bahwa semua karyawannya dimodalin untuk bisa berkantor dengan nyaman di rumah. Dan bahkan saya juga buat buku kenangan pandemi sebenarnya itu home. Nah ini jadi kebutuhan. Dan sekarang kebetulan memang properti lebih baik daripada tahun lalu ya. Kalau tahun lalu over energy, tahun sekarang mulai. Karena memang orang mulai sadar gitu. Ternyata mereka semua beraktivitas di rumah. Tapi problemnya buat orang-orang yang punya usaha, mereka bingung gitu ya. Kalau dulu kan kita lifestyle habis buat meeting di kafe dan lain-lain. Nah sekarang kantor atau rumah dan kantor gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya memang properti itu akhirnya orang menjadi sadar bahwa sekarang itu kita butuh satu tempat. Kalau sewa juga akhirnya yang saya lihat terjadi ya, bahkan saya juga mengalaminya gitu ya. Di beberapa gedung perkantoran di Jakarta itu mereka menjadi sepi gitu, karena sekarang itu yang namanya kantor itu nanti kita bisa lihat tren yang terbaru ya teman-teman sekalian. Jadi home office atau home ini yang menjadi masalah kan. Jadi kalau di rumah itu sebaiknya kita harus bisa bekerja juga dari rumah kan. Nah nextnya itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau dilihat dari buku saya adalah rumah adalah sumber kesuksesan dan sekaligus kehancuran bagi penghuninya. Jadi di sini kalau kita punya rumah yang nggak seimbang, akhirnya nggak maksimal. Kayak sekarang WFH. Lalu orang kerjanya di ranjang. Itu juga nggak benar sih. Jadi kalau meskipun kita ikut acara Zoom atau apa, atau meeting, itu sebenarnya yang proper atau yang baik secara Feng Shui, energinya adalah duduk bersandar ke dinding yang stabil.
dan meja yang stabil. Jadi di belakang Anda jangan ada bidang yang bergerak. Itulah makanya rumah itu sumber kesuksesan kita ataupun kehancuran. Kalau bisa, makanya kenapa pekerjaan kita hasilnya juga kurang maksimal misalnya gitu ya. Ya karena kadang-kadang kita kerja di meja makan dan makanya yang terjadi gara-gara WFH yang ada malah jadi yang bertambah adalah berat badan. Sebentar lagi pandemi menjadi endemi dan akhirnya kita mulai new normal itu lalu orang-orang mulai takut, waduh nanti yang bertambah ini bukan ininya tapi malah jadi berat badannya, hati-hati karena memang kenapa rumahnya. Jadi kita coba lihat supaya di rumah itu ada sektor yang baik buat kita untuk bisa memaksimalkan aktivitas kerja. Itu yang paling penting zaman sekarang itu new lifestyle sejak tahun 2020 adalah bekerja dari rumah gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Bisa nextnya lagi. Nah ini kalau bisa memang bisa nextnya lagi. Nextnya Bapak Ibu lagi, nextnya Pak. Nah, jadi sebenarnya terjadi pergantian tren lagi. Kalau dulu adalah WFH, bisa ganti slide berikutnya. Nah, ini sejak tahun 2020 itu semua adalah berhubungan dengan logam. Jadi logam ini menjadi in. Jadi teknologi sekarang menjadi hal yang sangat penting. Baik itu di rumah, dalam pekerjaan, lalu dalam mobilitas, dalam transportasi. Nah, karena itu sebaiknya kita juga harus bersiap dengan teknologi. Misalnya rumah juga kita lengkapi dengan CCTV lah, dengan dan lain sebagainya. Karena memang terjadi earth and metal invention. Jadi kita harus properti pun juga harus siap dengan teknologi ya kayak sekarang aja kita dengan WFH ini kan pastinya jaringan harus aman. Ya kayak saya dengan acara Zoom webinar seperti ini kan kita harus punya kayak kabelan, lalu juga ada mikrofon, speaker dan lain-lain itu adalah logam. Jadi kalau sekarang juga properti itu rumah harus dilengkapi dengan elemen logam. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya. Nextnya lagi. Karena ini sering banget nih yang jadi masalah lagi WFH, lagi sekolah seperti ini, jaringan internetnya masalah ataupun jalan itu karena tidak ada earth meet metal. Nah, yang ini yang terbaru. Jadi, kalau kemarin tahun 2020 ada work from home gitu ya. Sekarang ini sebentar lagi ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pasti update juga ya. Itu Jokowi juga sudah menyatakan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam era endemi. Jadi yang namanya COVID itu udah nggak jadi seperti pandemi lagi. Kalau nggak lama-lama kayak begini juga bisa nggak dinamis juga ya. Nah, jadi sekarang trennya adalah work from everywhere. Lihat aja, banyak sekali orang dengan karena itu mereka bisa bekerja dari mana aja dan mereka bisa berekspresi, malah bisa lebih bekerja maksimal. Kalau biasanya di kota-kotakan, tapi ingat work from everywhere ini harus mendapatkan tempat yang stabil dan seimbang secara feng shui. Jangan sampai work from everywhere-nya itu nggak stabil. Jangan sampai work from everywhere itu energinya berantakan. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kita yang paling penting adalah kita menyeimbangkan, bisa bekerja di satu tempat yang sangat fleksibel. Di mana di situ kita juga bisa memfresh pikiran, ibaratnya bersandar ke gunung melihat lautan, ibaratnya gitu ya, kalau saya bahas itu juga. Atau tidak ada halangan di depan Anda. Nah, ini akan menjadi tren saat sekarang ini. Jadi mulai masuk nanti ini, mulai masuk Maret sebenarnya ya. Kayaknya nih ya sebenarnya tahun 2022 ini adalah trennya adalah work from everywhere. Dimana kita bisa bekerja dengan fleksibel, lalu juga bisa memaksimalkan aktivitas, pemikiran dan lain sebagainya. Bisa. Nah, ini memang sebenarnya zaman sekarang banget, tapi kita juga tetap harus mengatur keseimbangannya. Kita butuh keseimbangan juga supaya stabil. Meskipun even though work from everywhere, tapi kita harus stabil. Karena itu, kenapa di tahun macan air ini sangat membutuhkan elemen tanah. Karena itu kenapa saya bilang tadi bahwa bisnis yang bagus adalah tanah, yaitu tadi tanah kan simbol kestabilan. Nah, jadi misalnya aktivitas tanah ataupun aktivitas api itu adalah misalnya di rumah ada cooking atau misalnya kita bisa mengekspresikan diri di rumah kita juga. Jadi di rumah kita bisa sambil misalnya kerja yang membuat kita menyalurkan hobi juga. Bisa nextnya lagi atau menggunakan warna-warna elemen api dan tanah. Bisa nextnya lagi. Nah, berikutnya lagi adalah aktivitas yang bisa kita lakukan juga nih kala di rumah. Jadi yang sesuai juga dengan energi tahun macan air gitu ya. Jadi ibaratnya di sini adalah sebenarnya menurut saya ini adalah bisnis yang bisa berkembang juga di tahun macan air ini. Di antaranya bisnis makanan online. Tadi kan api sama logam. Terus online service outsourcing. Jadi kayak mencari sumber daya itu atau HRD online. Itu juga tanah ya. Lalu juga home recording. Jadi sebenarnya di sini ada
kayak YouTuber gitu, kayak misalnya semua itu adalah untuk berhubungan dengan logam gitu ya. Nextnya, nah nextnya ini adalah kira-kira gimana ya karir dan bisnis tahun macan air ini, kan tadi udah ada peluang-peluangnya nih, yang bisa berpeluang adalah api, makanan, terus online. Nah ini karir tahun ini gimana ya? Kok awal tahun galau, tapi sekarang udah mau masuk pandemi nih, bergairah tapi mulai ragu-ragu, tapi sekolah juga udah mulai normal lagi ya. Harus memang, kalau enggak lama-lama Indonesia akan ketinggalan. Bahkan di beberapa negara itu udah nggak ada lagi tuh yang namanya ketakutan COVID, atau mereka benar-benar menghebohkan dengan kondisi COVID gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tahun ini adalah tahun kompetisi persaingan. Jadi kita harus siap strategi juga. Jadi, tapi kita harus punya plan A dan plan B. Jadi kita dalam segala hal kehidupan, kayak investasi, ada plan A, plan B juga. Jadi jangan satu, misalnya hanya melulu tabungan. Kita harus punya banyak ranjang kan. Properti, nah properti ini sebaiknya properti yang lebih kita butuhkan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Mungkin kita dulu investasi properti, tapi propertinya kan zaman dulu gitu ya. Ya itulah makanya kenapa ada beberapa juga orang-orang yang punya usaha properti dulunya itu misalnya beli-beli tanah itu, nah sekarang kan udah sesuai dengan zamannya, kebutuhannya work from everywhere seperti itu. Jadi ada plan A dan plan B-nya juga, dan kita harus tahu the right moment and right time gitu. Sebenarnya tadi kan kalau lihat Jenny Feng Shui kalender ada naik turunnya itu. Sekarang lagi Maret lagi bagus nih kalau mau beli rumah, kalau mau renovasi rumah, sebentar lagi mau bulan puasa, itu juga saat yang tepat gitu ya. Nah, lalu juga yang perlu berhati-hati dalam bisnis dan karir itu adalah kayu. Jadi berhubungan dengan kalau dalam perusahaan itu CEO atau yang strategi perusahaan, ataupun juga yang berhubungan dengan accounting, finance, kita harus hati-hati. Yang pasti tahun macan ini kita nggak boleh kebanyakan maunya yang tidak nyata dan tidak realistis. Misalnya katakan kita mau berinvestasi sesuai dengan uang yang kita punya gitu. Nah, ini dia keuangan di tahun macan air. Jadi ada pengeluaran tiba-tiba terjadi. Kita harus bersiap-siap juga nih, karena kan saya bilang tadi macan ada peluang juga tertipu, unfinished, atau emosi out of control. Jangan sampai kejadian ya, emosi out of control nanti ada masalah yang besar, lalu juga tertipu, ada kehilangan uang, ataupun juga yang lain dan sebagainya. Yang pasti kita harus bersiap pengeluaran tiba-tiba. Daripada pengeluaran tiba-tiba nggak jelas, mendingan kita siap untuk satu investasi yang ibaratnya stabil. Dan kita harus bisa bertahan sampai akhir tahun macan nih. Saya sampai sering bilang, aduh baru bulan pertama seperti ini. Itu bulan Februari. Nah sekarang Maret lebih bergairah sih. Meskipun sekarang awal Maret, masih awal banget sih kan perubahan itu. Nah sekarang berhubungan dengan cinta di tahun macan air ini juga banyak banget kasus. Jadi makanya kalau saya bilang bukan tahun yang bagus untuk menikah gitu ya. Tapi ya kalau emang udah dari tahun-tahun sebelumnya ya sekarang nggak apa-apa gitu ya. Yang pasti di sini rumah juga harus mendapatkan keseimbangan. Kadang-kadang orang jadi bermasalah cinta karena rumahnya gitu. Rumahnya itu nggak stabil secara feng shui atau kusut secara feng shui. Jadi hati-hati nih. Ini tahun macan ini penuh tantangan terhadap percintaan, terhadap keuangan, terhadap karir gitu ya. Dan hati-hati juga terhadap tipuan cinta gitu ya. Nah, bisa berikutnya lagi. Nah, ini sih yang agak sedikit perlu perhatian khusus gitu. Bukan masalah perang Rusia, bukan masalah yang lain-lain ya. Tapi kita concern lah terhadap negara kita sendiri gitu ya. Kita kan ada di Indonesia. Jadi gimana dengan Feng Shui negara Indonesia gitu ya. Dan ini kan saya membahas dari kacamata Feng Shui yang saya pemikiran Jenny Feng Shui gitu ya. Bahwa sebenarnya Indonesia itu terlahir 17 Agustus 1945. Indonesia itu bersio ayam. Biasanya nih, kalau yang sio ayam tuh ada peluang tuh berselera tinggi gitu ya. Memang Indonesia tuh cukup menarik gitu ya. Memang benar Indonesia kan cukup menarik juga. Tapi kadang-kadang suka rese-rese nggak jelas. Jadi masyarakat Indonesia suka nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang suka ini tersinggung, ini lalu macam-macam. Nah yang paling penting Indonesia itu ada peluang masalah. Berpeluang dengan tahun sio macan. Tahun ini tahun macan. Sebenarnya 12 tahun yang lalu, 2010 sih Indonesia nggak ada masalah. Tapi memang beberapa itu dalam kehidupan ada ya. Nah yang macan sebelumnya adalah 98. Tahun 98 Indonesia juga pernah bermasalah. Saat itu juga, 98 itu kan kita di Indonesia ini terjadi pemilu juga ya. Nah sekarang juga kita 2 tahun menuju ke pemilu. Dan yang masalah tadi itu kita harus hati-hati terhadap kebijakan keuangan, kesehatan. Karena keuangan dan kesehatan itu adalah kayu dan minyak. Itu air. Lihat aja nih sekarang nih, kondisi masalah air dan kayu itu yang paling nyata adalah kondisi minyak ya, langkanya minyak goreng, padahal ini hal kecil. Masalah ibu-ibu rumah tangga,
Tapi minyak ini juga jadi masalah. Ya, karena kan seluruh dunia itu sekarang kan perang Rusia itu juga. Tapi sebenarnya menurut saya perang Rusia itu semoga tidak berlangsung lama karena itu kan macan up and down gitu. Jadi itu hanya sesaat, mudah-mudahan yang pasti jangan sampai minyak di dunia ini bermasalah. Kalau minyak di dunia bermasalah, misalnya harga minyak tinggi, wah itu baru masalah. Dan apa yang harus kita lakukan bahwa tahun ini tuh sebenarnya kita Indonesia itu memang harus bersrategi dan kita yang pertama kali harus menjaga konsistensi terhadap langkah kita. Jadi harus realistis ya. Lalu juga percaya kepada hal yang sudah berjalan aja gitu. Misalnya mau investasi kepada badan yang sudah terpercaya. Jangan sampai terjadi kayak kemarin robot trading yang palsu dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ataupun juga mau investasi properti, lebih baik properti yang sudah jelas dan sudah dipercaya. Ya karena ini sangat butuh kepercayaan, lalu juga komitmen dan sebagainya gitu ya. Nah, bisa nextnya, ini adalah yang tidak boleh dilakukan di tahun macan air ini. Nah, nextnya itu, bisa next. Nah, kita nggak boleh buru-buru. Jadi, do the right moment in the right time. But don't rush. Itu yang paling penting gitu. Jadi, nah, terus juga don't make comfort zone. Karena memang tahun sebelumnya itu merupakan pengaruh yang cukup besar juga tuh. Kerbau itu kemarin udah bawa banyak orang ke bawah aura comfort zone. Nah, kalau sekarang udah mau kembali ke normal, itu saya lebih setuju ya. Nah, dan don't use your emotion, karena tahun ini banyak banget yang memancing emosi gitu ya. Jadi, menurut saya tahun ini semua dilakukan dengan persiapan. Plan A dan plan B. Bisa nextnya? Kayaknya udah banyak yang nanya nih sebentar ya. Ya boleh sih sebentar, kita langsung sesi pertanyaan aja. Apa aja sih SEO yang bagus? Meskipun SEO ini sebenarnya kita lihat dari tahun lahir aja. Nah sebenarnya kalau mau lebih jelas kita lihat tanggal lahir, jam, tanggal, bulan, tahun, bahkan arah hadap rumah pun juga demikian ya. SEO yang bagus itu adalah ibaratnya kalau mau begini begitu gampang, ada aja jalannya lah kalau kata orang Chinese, ada aja jalan penyelamatnya gitu loh. Nah ini adalah SEO kuda, SEO anjing dan SEO naga. Lalu berikutnya ini sebenarnya saya nggak bilang nih SEO yang bagus sih gitu. Makanya kalau ada salah satu SEO ini, saya bilangnya netral, alias sedikit kurang bagus gitu ya. Tapi juga nggak jelek gitu, nggak jelek parah gitu maksud saya. Ini adalah SEO kelinci, SEO kambing, dan SEO kerbau. Jadi netral, alias agak sedikit kurang, tapi nggak parah-parah banget sih gitu ya. Berikutnya lagi adalah SEO yang agak sedikit kurang lagi gitu ya. Kurangnya agak kurang lagi. Jadi kalau mau begini begitu, effortnya 2 kali lipat lebih keras lagi gitu ya. Dan capek deh gitu lah. Ini SEO ayam, SEO tikus, dan SEO babi. Ingat Indonesia bersio ayam gitu loh. Nah, ada nggak yang bersio ayam di sini ya? Lalu ada yang bersio babi nggak ya gitu? Babi selalu mengandalkan hokinya. Tahun ini nggak ada hoki-hokian karena semua harus berstrategi gitu ya. Lalu tikus juga. Nah, tikus di sini sebenarnya ya harus hati-hati juga sih tahun ini ya. Kayak ya, nah SEO yang agak sedikit paling berat gitu ya, harus hati-hatilah, waspada gitu kalau menurut saya. SEO monyet, SEO ular, dan SEO macan. Jadi jangan sampai salah langkah, jangan sampai tertipu, jangan sampai unfinished gitu ya. Nah nextnya, jadi saya langsung biar lebih panjang bisa sesi, bahwa yang terjadi tips-tips sepanjang tahun 2022 aja ya. Jadi nextnya kita bisa tanya jawab biar lebih enak nih, karena kelamaan saya ngomong. Jadi tahun 2022 ini apakah lebih jelek daripada tahun sebelumnya? Enggak. Jadi sebenarnya tahun ini tahun yang bagus. Tapi memang kita harus do the right moment in the right time. Karena ingat ya, grafik saya itu up and down gitu ya. Meskipun curam-curam, tapi ada naiknya seenggaknya. Tapi kalau tahun 2021 tuh flat, cenderung rata gitu loh ya. Nah, tapi memang kita harus punya strategi. Ingat, plan A and plan B. Itu sangat important in the year of water tiger. Strategi is very important menurut saya. Jadi kita harus berstrategi dalam segala hal langkah. Bahkan dalam berinvestasi pun, apalagi gitu ya. Investasi kan bisa macam-macam. Investasi bisnis, investasi properti, investasi pendidikan. Nah itu investasi juga nih semua nih. Jadi kita semua berstrategi juga. Do the right moment in the right time gitu ya. Nah, kalau sampai segala sesuatu yang terjadi itu jangan sampai kebawa emosi gitu ya. Karena misalnya situasinya ada, misalnya kemarin ada anggota keluarga yang kira-kira mengesalkan, lalu kita jadi pesimis, atau ada keluarga yang meninggal kita jadi kebawa, belum berinvestasi, jangan sampai seperti itu. Tapi memang kita tetap harus konsisten juga. Dan kalau sampai ada unexpected yang terjadi gitu ya, kita harus siap-siap. Belum tentu nih, kadang-kadang kita lagi masalah, besoknya kita masalah terus, enggak juga. Jadi ini bisa sangat naik turun gitu. Yang paling pasti kita harus berinvestasi pada hal-hal yang sangat
kita butuhkan dan realistis dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Kayaknya saya balikin langsung ke Pak Acan deh. Lebih enak langsung main jawab aja ya. Udah ada pertanyaan yang masuk dan Ya, mungkin Bu. biar lebih interaktif aja Pak Acan. Ya, nih, Saya terima juga kasih, enak. Bu. Bu Jenny mungkin ada yang mau Hmm. menambahkan dari The Zora dengan konsep saya work from everywhere. Ya, Ci, terima kasih banyak. Ini juga tadi ada yang japri juga ke saya. Sudah ada pertanyaan ya. Udah ada beberapa Oke. Jadi kalau dilihat tadi ada beberapa poin ya. Kalau saya boleh rangkum atas penjelasannya Bu Jenny, Yes. Bu Jenny Feng Shui, itu pertama bulan Maret ini itu secara apa tadi tabel grafiknya itu ada di titik puncak. Iya Artinya betul. bulan Maret ini adalah bulan yang tepat bagi teman-teman, bagi kita semua untuk mengambil satu kesempatan, ya kan? Karena dari April kemudian sampai Mei itu ada penurunan, gitu ya. Jadi sebenarnya bulan Maret ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita gaspol lah intinya gitu ya, untuk ngambil kesempatan kita raup sebanyak-banyaknya. Dan kemudian Bu Jenny tadi juga sampaikan lebih kepada bisnis yang apa ya, yang istilahnya menguntungkan ya, itu adalah properti dan juga tambang kalau nggak salah ya Bu Jenny. Ya tambang ya betul. Jadi ya kebetulan karena webinar ini diadakan oleh The Zora dan kita nggak ada pesan-pesan terselubung ya Bu ya sebelumnya ya, saya harus pastikan ini. Aja, ya, betul. Ya, artinya memang secara Feng Shui point of view direlasikan dengan properti sendiri menurut Ibu Jenny Feng Shui ini adalah momen yang tepat gitu ya. Makanya kalau kita lihat di Dozora sendiri kenapa kita luncurkan dan sudah kita informasikan mengenai new cluster kita yang memang belum keluar namanya, dan juga kita kita update kembali, refresh kembali mengenai komersial area kita di Daikanyama. Makanya kenapa kita adakan webinar pada siang hari ini untuk menambah informasi dari teman-teman Zora Sport sekalian. Gitu. Dan memang pas juga ya Bu Jenny bahwa sekarang itu kan kalau dulu tuh kita WFH gitu ya, work from home, sekarang tuh work from everywhere. Kok saya bisa pas gitu pas meeting nggak kok from everywhere-nya itu keluar di The Zora cluster yang baru gitu maksud saya kan. Jadi memang konsep yang kekinian lah, kalau kita bukan kekinian, memang sesuai update dengan kondisi yang terbaru kita gitu. Kita sekarang dalam kehidupan itu kalau mencari properti itu harus yang lebih bisa mengakomodir semua kepentingan kita gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar untuk tinggal gitu. Tinggal juga kadang-kadang orang tinggal tidur, banyak kan rumah dulu kan gitu ya Bu, tidur lalu mereka pergi kerja gitu. Jadi cuma hanya buat tidur gitu loh. Sekarang kan nggak bisa. Rumah itu harus bisa mengakomodir semuanya gitu. Mau dari kerja, mau dari makan, entertaining juga di rumah juga gitu ibaratnya ya. Harus siap-siap juga kan kayak gitu kan. Jadi memang harus fleksibel namanya sekarang. Jadi memastikan bahwa tempat yang kita tinggali saat ini, apakah itu di area komersial yang sekarang juga kita tawarkan untuk konsep komersial business living ataupun rumah itu sendiri, itu harus nyaman untuk kita yang ada di tinggal di rumah itu dan juga bisa mengakomodir aktivitas kita yang sekarang ini selama masa pandemi kita diminta untuk stay at home, apakah itu kita atau anak dengan pasangan gitu ya Bu Jenny ya. Iya, dan bisa kerja dari rumah, bisa berbisnis dari rumah, Bu. Nah, itu dia, betul. Emang lagi tren sih sekarang begitu, Bu. Jadi karena orang kebanyakan mereka nggak siap dengan kondisi berbisnis dari rumah, mereka buka usaha online. Akibatnya, kalau usaha online itu kan ternyata butuh space yang lebih besar. Nah, karena mereka nggak siap, akhirnya rumahnya jadi kacau feng shui-nya, begitu ibaratnya. Tapi kan kalau sekarang kita udah siap dengan new lifestyle, new normal gitu ya, bahwa rumahnya itu buat tempat usaha, udah ada kayak space-nya tertentu, itu akan lebih baik menurut saya begitu. Jadi nggak acak-acakan lah gitu secara feng shui gitu. Kalau kita acak-acakan kan kehidupannya acak-acakan, jadi keberuntungannya acak-acakan, berantakan gitu, nggak jelas gitu ibaratnya. Betul. Nah, related ke yang tadi yang barusan Ibu Jenny sampaikan itu, kita juga sebenarnya lagi mengadakan kompetisi untuk para agent mendekor office-nya, Bu. Mungkin ada salah satu area di mana menjadi favorit area dari teman-teman agent khususnya untuk office-nya. Nah, kemarin kita udah share infonya supaya bisa istilahnya didandanin dan kemudian nanti di tag di medsosnya The Zora untuk kita undi gitu ya. Ya pemenangnya itu mendapatkan hadiah cash langsung yang lumayan gitu. Nah, ini
pas banget juga dengan info yang Bu Jenny barusan infokan bahwa ya harus Bu, membuang aura yang kurang bagus untuk menjadi aura positifnya balik lagi gitu ya ke Dan pojok area unik itu kita. bagus loh. Buat saya sih pojok unik. Jadi Pojok unik, oke. pojok unik itu sangat penting. Jadi kita membuat satu ruang ekspresi kita lah gitu. Jadi saya berekspresi maksimal gitu. Ya, bagus sih. Oh, Bisa bekerja, bisa ngapain aja di satu pojok unik tersebut gitu. Jadi nggak berantakan. oke. Ya, Bu, ini ya. ada yang nanya nih Bu, salah satu Boleh, penanya nih. Pertanyaan adalah tadi dibilang work from everywhere gitu kan. Kalau di rumah, sebenarnya rumah seperti atau bagian mana Bu yang paling cocok untuk auranya lebih baik lah di tahun macan air ini? Itu Oke. gimana Bu? Pertanyaannya gimana Pak tadi? Rumah bagian mana ya Rumah Pak? bagian mana, sisi bagian mana sih sebenarnya gitu? Juga lagi bingung. Masa bagian mana, kan saya bukan yang punya rumah ya gitu. Jadi gini aja. Setiap orang itu mempunyai kutub energinya masing-masing. Satu memang ada arah hadap yang bagus. Sebenarnya utara selatan itu adalah good property direction juga gitu ya. Timur barat juga nggak jelek, tapi ada yang cocok ke timur, ada yang cocok ke barat gitu ya. Tapi yang paling penting dalam rumah itu kita harus mempunyai ruangan-ruangan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kayak misalnya ruang tidur, itu kita kan tidur 8 jam sehari. Nah, itu di sektor yang kutub yang kita bagus gitu ya. Misalnya ada tanggal lahir sekian. Ya kalau saya secara fancy kan ada jam, tanggal, bulan, tahun. Lalu kita cek kutubnya di mana. Nah, itu buat kamar tidur. Atau juga buat untuk ruang kerja. Jadi kita tuh sekarang gini ya, sadar nggak sadar tuh ya, gara-gara WFH, berasa nggak jam kerja itu jadi kacau, lebih dari 8 jam sehari gitu loh. Betul banget Bu Jenny, betul banget. Kerasa banget. Kelihatannya orang bilang bahwa WFH itu kita lebih santai berada di rumah gitu ya. Katanya begitu, enggak juga loh. Bahkan itu ya, kalau saya lihat dari klien saya, di kiri kanannya itu ada banyak meeting Zoom, kiri Zoom gitu ibaratnya. Dan sampai jam 8 malam kita nah, itu makanya. Jadi kita harus dapat satu kamar tidur, yang kedua ruang, kalau menurut saya di buku saya terbaru itu adalah pojok unik, pojok ekspresi. Jadi kita di tempat ekspresinya itu, iya pojok. Bisa pojok, tapi yang penting jangan di tengah rumah ya, Bang. Kalau di tengah rumah akibatnya ya kita jadi pusing lah. Orang meja makan itu kan letaknya di tengah rumah. Kalau dalam versi saya, tengah rumah adalah jantung rumah, bagusnya meja makan. Kita kerja di meja makan, makanya kalau kerja di meja makan akhirnya jadi pusing, yang ada jadi gendut ya. Oke. Nah ini nggak fokus ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Ci. Jadi ada yang tanya nih dari Jonathan Karyadi, dia nanya bisnis timbangan apakah masih bagus nih? Bisnis timbangan. Bisnis timbangan apa ya? Nah, ini nih. Nah, gini. Mungkin Pak Jonathan bisa jelaskan lebih lanjut. Maksudnya bisnis timbangan apa ya? Jangan-jangan mumpung ada Bu Jenny nih. Jadi betul. Biar bisa lebih jelas gitu. Gimana Pak Jonathan, bisa di-unmute? Nah, jadi mungkin jangan-jangan timbangannya itu timbangan logam kali saya berpikir ya. Bisa jadi. Logam, menurut saya, logam itu masih cenderung bagus lah gitu loh. Kalau logam ini masih netral, apalagi kalau kita udah berbisnis logam sebelumnya. Tapi kalau baru mulai ya tentunya netral biasa aja jatuhnya. Nih, jual beli alat timbangan dan timbangan untuk pelabuhan pabrik. Ya saya memperkirakan logam ya. Jual belinya itu adalah biasanya logam ini ya. Logam. Jual belinya itu adalah air gitu ya. Jadi kalau menurut saya logam dan air di tahun ini ya sebenarnya jatuhnya banyakkan air gitu ya. Ya hati-hati over energy. Jadi mungkin pesannya kalau kita punya stok jangan terlalu banyak gitu. Sesuaikan dengan demand-nya aja gitu. Jadi kadang-kadang orang stok bakal mau naik, mereka ketakutan naik, mau perang gitu kan. Itu salah, sebenarnya salah gitu. Menurut saya sih perang Rusia ini nggak, semoga ya kita berdoa semua nggak berlangsung lama ya. Dan memang itu, iya itu karena memang kan tahun macan tuh up and down gitu. Jadi benar-benar hebohnya saat tiba-tiba hilang. Itu tahun macan. Jangan sampai ibaratnya orang di ghosting lah sama kondisi gitu loh maksudnya. Jadi kalau bisa tiba-tiba stoknya jangan sampai kebanyakan gitu, sesuai aja. Jadi jangan sampai over energy aja timbangan kalau saya gitu. Oke. Terima kasih Ci. Nah ini ada lagi nih dari VV ini. Untuk invest yang bagus tahun ini salah satunya berhubungan dengan properti. Untuk beli rumah second secara Feng Shui gimana? Waduh, rumah second ya.
Ada yang rumah second dia tanya nih ya. Jadi sebenarnya gini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Rumah second itu, jadi rumah itu memiliki sejarah penghuninya. Jadi gini ya, kalau kita beli, kadang-kadang gini ada klien saya, mereka konsultasi beli rumah bekas lelangan bank gitu ya. Dianggap bekas lelang bank itu lebih murah gitu kan ya. Tapi saya bilang hati-hati ya. Bekas lelang itu adalah orang yang bermasalah dalam keuangan. Jadi tentu aja kalau kita duduk ya, sekarang kalau Bapak Ibu sekarang lagi ikut webinar, sekarang kan duduk ya. Kalau kita pegang kursi di bawah pantat kita kan agak-agak anget gitu ya, ibaratnya gitu kan ya. Nah, apalagi rumah gitu loh. Kalau rumah second, jadi apalagi misalnya rumah secondnya satu nih kondisinya, bekas lelangan bank. Berarti orang tersebut bermasalah keuangan. Akhirnya disita bank kan, berarti bekas masalah keuangan. Dan akhirnya kita beli KPR juga, hati-hati. Takutnya nantinya KPR-nya juga ikut bawa pengaruh sebelumnya juga. Atau yang kedua, rumah second ini dia kosong bertahun-tahun. Jadi alias yin ya, dingin energinya, nggak bergairah gitu ya. Nah, kadang-kadang rumah itu memiliki energinya nol atau minus atau plus gitu ya. Untuk membawa energi tanah rumah yang minus itu agak berat. Jadi kita sebagai penghuninya kayak harus kerja keras banget gitu ya. Dan takutnya ada peluang misalnya sakit atau juga misalnya kayak kebawa dingin gitu ya. Jadi kayak nggak bergairah kerjaannya, bisnisnya nggak bergairah seperti itu. Yang ketiga juga, kalau rumah second ini menurut saya sangat tergantung juga, misalnya ya, bukan dari ini ya, jadi maksudnya dari histori paling penting, lalu juga tadi itu kosongnya atau enggak. Yang ketiga itu masalah posisi ruangan itu tadi, bekas orang gitu. Bahkan nih kalau menurut saya ya, kalau rumah second kita ambil, malah saya rombak total supaya tidak sama dengan sebelumnya. Kecuali kita beli rumah second orang yang udah sukses. Jarang kan orang udah sukses mau jual rumahnya. Ya ada sih, tapi jarang sekali. Kalau orang udah sukses pasti rumahnya sayang dijual. Ini rumahnya Bu Hoki, jarang gue jual, sangat sayangnya dijual gitu. Jadi kalau beli rumah second tuh hati-hati aja. Menurut saya sih memang lebih baik kita beli di yang udah baru. Toh juga membangun rumah tuh aspek iya, karena emang kadang-kadang kan gini, feng shui itu lebih mahal harganya, tapi bisa membawa kelancaran sih. Kayak saya juga pengalaman kan gitu ya. Jadi kita lebih lancar, lebih bisa maksimal, kenapa enggak gitu. Kadang-kadang orang untuk membeli hoki tuh mereka ambil yang murah-murah gitu ibaratnya kan gitu ya. Nah itu karena bangun aspek rumah tuh kan banyak juga, dari pondasi sampai ke atap itu aspeknya banyak. Kita bangun sendiri tuh lagi kondisi kayak gini, pandemi, lagi kondisi banyak pikiran, banyak kerjaan, nggak semudah itulah gitu. Apalagi renovasi, kadang-kadang renovasi itu menurut saya beli rumah second kan banyak renovasinya. Biaya renovasi itu akan jauh lebih mahal daripada kita kalau beli baru gitu ya. Nggak usah pusing lagi ibaratnya kan. Betul. Gimana? Pindah. Saya setuju untuk yang ini. Jadi beli rumah baru lah ya. Yes, betul. Bisa. Oke. Untuk selanjutnya ini ada juga pertanyaan untuk Sionaga nih. Kirain pindah ke BS. Untuk Sionaga tanah, elemennya apa saja yang perlu dipersiapkan di era tahun macan air ini, terutama dalam sektor ekonomi nih? Dwi Brata. Bertanya sektor ekonomi lagi ya. Ya memang sih tahun ini memang banyak orang harus berstrategi terhadap perekonomian gitu ya. Jadi kita menggunakan keuangan kita, finance kita harus the right moment on the right time. Jadi nggak boleh sayang-sayang, juga nggak boleh boros. Itu pusingnya tahun ini. Oke. Pusingnya tahun ini tuh nggak boleh sayang-sayang, juga nggak boleh boros. Jadi kita memang menggunakan pada kebutuhan kita yang paling penting apa. Nah, Sionaga tahun ini memang harus mandiri gitu ya. Jadi Sionaga tahun ini memang sangat dituntut kemandirian karena nggak banyak dapat dukungan gitu ya. Jadi kita memang harus berstrategi juga nih buat Sionaga. Lalu keuangannya Sionaga mungkin ada pemasukan, tapi masalahnya ini dia butuh satu hal untuk yang dikeluarkan juga gitu. Nah, apa hal ini gitu lah. Sekarang cuma Sionaga doang yang tahu kebutuhan yang paling penting di saat dia harus mandiri, apa yang sangat dibutuhkan gitu. Paling itu. Dialokasikan dana Anda untuk hal-hal yang important needs aja gitu. Oke, terima kasih Cina. Ini ada lagi nih tadi kelewat nih, ada dari Cynthia Rosa yang tanya, Bu, kalau jika kompleks rumah kita depan gerbang masuknya ketemu kuburan, secara feng shui bagaimana? Walaupun nih katanya nggak jauh sih 300 meter dari rumah kuburannya. Gimana tuh, Bu? Ini bagus juga sih. Pertanyaan rumah yang dekat dengan kuburan. Ya don't worry sih. Tapi sebenarnya gini menurut saya. Kenapa tinggal di dekat kuburan itu kurang bagus gitu ya. Bukan karena masalah berhantu ya teman-teman sekalian ya. Kan udah zaman modern. Kalau kuburannya dibuat terang atau kuburannya keren kan nggak masalah ya gitu ya. Jadi sebenarnya gini. Aura orang meninggal dan aura orang hidup itu berbeda. Jadi aura orang meninggal itu auranya dingin, yin.
Nah, yin ini kadang-kadang kalau kita terlalu dekat dengan kuburan bisa kebawa jadi yin juga. Yin itu bisa pengaruhnya apa? Jadi kita nggak terlalu bergairah gitu, jadi males, jadi dingin, atau tubuhnya dingin jadi sakit gitu loh. Nah, bukan karena masalah takut setan ya, setan itu memang kan ibaratnya karena dinginnya itu kan, jadi orang berpikir ya karena dingin, karena gelap gitu loh. Jadi kalau sampai rumahnya dekat kuburan, kita harus buat seterang mungkin. Jangan sampai Oh, rumah Anda, itu aja paling iya, gampang iya, sebenarnya. iya. Jadi Tapi harus kalau mau terang benar ya. tadi ya memang lebih bagus jangan beli rumah dekat kuburan karena memang auranya kan dingin gitu ya. Lagian juga kalau secara properti nih, kalau mau KPR, hari gini kan beli rumah harus KPR ya Bu ya. Jadi Hmm. karena memang harga properti kan apalagi di Indonesia harga propertinya benar-benar fantastis deh. Ya Iya. KPR ya kan. Nah, kalau memang beli rumahnya KPR ya sebaiknya kalau dekat kuburan tuh katanya nilainya jadi turun 30% kalau nggak salah nilai-nilai appraisalnya. Nggak tahu deh saya. Ada orang bank nggak di sini ya gitu. Itu Oke. sih kenapa nggak bagus beli dekat kuburan tuh karena itu. Jadi kalau secara feng shui emang auranya dingin, penghuninya juga bermasalah. Ya mungkin secara ekonominya, secara finance-nya, perhitungannya si bank, kalau dekat kuburan tuh nilainya turun. Jadi saya ingat sih kalau ngajuin KPR itu dekat kuburan tuh nilainya Turun ya. berkurang 30-40% kalau nggak salah. Oke. Ini ada lagi nih, Ci, dari Marika nih. Kayaknya baru menikah nih, karena pertanyaannya adalah mau tanya, kalau rumah tinggal untuk pasangan baru menikah, cocok nggak kalau tinggal di ruko? Wah, apalagi Daikanya masih cocok nih. Pasangan baru menikah sudah tinggal di Daikanyama ya, waduh keren ya. Ya jadi gini ya, pasangan baru menikah, berarti gini ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Jadi itu kan sebenarnya pasangan baru menikah kan isinya dua. Jadi penghuninya kan dua sebenarnya ya. Mereka baru membentuk energi baru. Memang lebih cocok itunya seimbang buat berdua. Kalaupun punya ruko, rukonya jangan terlalu besar. Tapi kalau rukonya udah besar ya nggak seimbang. Kalau besar ya harus ada penghuni lainnya cepat-cepat punya anak gitu maksud saya. Nah, rukonya kecil lalu juga kebanyakan orang juga nggak bagus kan. Jadi ibaratnya big box, boxnya kecil isinya banyak juga takutnya kan muntah gitu. Jadi tergantung besar rukonya, Marika. Jadi kalau rukonya itu memang buat pasangan yang baru menikah, ya sebaiknya ruko 2 lantai aja ya gitu. Jangan ruko 3 lantai atau ruko 4 lantai gitu misalnya gitu. Tapi kalau memang jadi akhirnya di situ buat tempat usaha beda lagi. Berarti kan harus setiap lantai itu ada penghuninya. Maksudnya penghuni orang, manusia. Digunakan aktivitas, jangan sampai ada lantai yang kosong, intinya gitu aja, paling itu. Berarti cocok buat yang tadi balik lagi ke Daikanya ya Bu Jenny. Kan kita ada untuk setiap lantainya bisa beda-beda tenan ya. Jadi emang harus diisi begitu ya. Iya, betul. Jadi lantai atasnya kita bisa untuk tinggali, lantai 1 dan 2-nya bisa untuk bisnis tadi tuh. Jadi tetap terisi ya Bu. Iya. Thank you. Iya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ada yang mau langsung bertanya, langsung aja unmute juga. Boleh. Oke. Nggak perlu pakai chat ya, biar langsung Ya, kita boleh. dengar bareng-bareng. Ya teman-teman di suara boleh silahkan. Coba kita lihat lagi. Ada suara Pak Acan mau nanya apa? Ya. Kalau tadi saya sempat kepikiran untuk tadi kan diutarakan juga untuk work from everywhere, depannya itu katanya nggak perlu taman ya kalau nggak salah. Oke, ya. Nah kalau di belakangnya ada taman kayak gimana Bu? Jadi taman belakang nih, yang kita punya taman belakang nih Bu nih, itu apakah akan berpengaruh juga atau justru kebalikannya seperti yang tadi ya Bu? Taman belakang, tapi di sini taman belakangnya kan nggak nyambung ke tetangga atau enggak? Enggak, sendiri. Bagus. Bagus ya. Jadi sebenarnya bagus. Jadi memang banyak orang tuh kalau saya sih menyarankan kalau beli properti memang bagusan depan dan belakang itu jangan mepet. Jadi depan itu ada, kan pasti kalau rumah itu ada GSB ya Pak. Ada GSB. Jadi ada jalan, ada carport, ada taman kan mestinya gitu ya. Lalu ada rumah, lalu di belakangnya itu memang ada taman lagi. Di situ di taman belakang malah kita bisa letakkan pond atau kolam ikan. Jadi kolam ikan itu simbol untuk menyimpan kekayaan. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa menjadi pojok unik juga. Jadi kayak ekspresi kita, entah kita misalnya untuk berekspresi misalnya berkebun atau beraktivitas olahraga, fitness bisa gitu. Jadi menurut saya jangan diperluas ke belakang itu malah ditambahin dapur, ditambahin
WC gitu. Banyak orang tuh begitu. Udah bagus-bagus si developer punya belakang itu space taman, tapi sama dia nggak terima di belakang itu perlu dimentokin katanya gitu. Nah sebenarnya menurut saya itu menjadi malah kurang seimbang. Kalau memang udah ada belakang taman, kita tinggal tata taman tersebut supaya bisa lebih berfungsi buat kita berguna gitu. Jadi supaya di depan kita maksudnya energinya itu masuk di depan, di belakang itu lebih bisa kita simpan kekayaannya gitu. Kita masuk kolam ikan gitu. Cukup menjawab ya Pak ya. Ya menjawab sih. Tadinya Bagus deh nyaman ya. ini lagi ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Yunita. Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari dulu nih ya, Pak Hari dulu. Iya, Pak Hari dulu. Tikus air apa cocok untuk jadi agen properti? Waduh, Pak. Ini kayak masih ragu-ragu nih, Pak Hari ini, Pak nih. Enggak, tahun macan memang begitu, Pak, gitu. Oh iya, oke. Tikusnya kan tikus lagi sedikit yang kedua ya gitu. Ibaratnya bagus nggak? Jadi begini, bukan masalah tikus airnya, Pak, tanggal lahirnya, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Itu akan menentukan keseimbangan unsur kita. Apakah cocok bidang tanah gitu ya. Nah, seandainya kita cocok, berarti kita bisa lebih maksimal. Kalau kurang cocok, tapi kita lihat lagi. Tahun ini kan sebenarnya properti lagi cukup lumayan bagus. Berarti kalau kita kurang cocok, ininya bidangnya lagi lumayan bagus, kita mungkin harus cari partner. Partner itu sangat penting. Teamwork menurut saya. Jadi zaman sekarang itu agen juga nggak cuma satu. Kadang-kadang agen itu bisa berpartner loh. Jadi agen ini dan agen ini menurut saya sih gitu. Jadi untuk jadi jangan cuma sendiri bekerja sendirian menurut saya. Jadi nggak apa-apa juga asal partnernya memang cocok. Kadang-kadang gini. Jadi salah satu solusi juga kalau CEO-nya lagi ciong lah ibaratnya gitu ya. Misalnya tikus lagi ciong lah gitu ya. Dia carilah partner bisa si misalnya tadi si siapa Naga gitu loh. Bantu. Jadi komisinya bagi dua dong gitu maksud saya ibaratnya gitu kan. Iya. Itulah cara kius bahwa kalau kita lagi menghadapi tahun-tahun yang kurang seimbang. Iya, jadi strategi ini tadi yang dibilang ya, Ci ya. Iya, plan A dan plan B gitu loh. Kadang-kadang emang kan siklus naik turun, Bu, Pak. Jadi nggak bisa kita langsung naik terus gitu ya. Jadi itu memang harus sangat penting juga mikirnya sangat strategis juga gitu loh maksud saya. Oke. Terima kasih. Jadi cukup ya Pak Hari ya, jangan ragu-ragu Pak, yang penting strateginya nih. Nah, selanjutnya dari bisa juga. Iya. Selanjutnya dari Yunita, kalau beli perhiasan emas yang dilelang bagaimana? Ada kemungkinan bocuan enggak? Nah. Kayaknya banyak nih kayaknya Ibu Yunita. Waduh, kaya ya Bu, banyak emasnya ya. Amin. Atau canggih dia kali ya. Aduh, jadi begini sih sebenarnya investasi emas itu kan logam ya. Tadi kan saya bilang logam itu yang kedua setelah tanah ya gitu. Jadi masih bagus, nggak jelek gitu loh. Tapi kan logam itu sudah bekerja dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21 gitu loh. Sekarang logam itu tinggal meneruskan. Kalau kita baru mau beli berarti hati-hati gitu loh. Karena belum tentu juga cuan gede nih gitu ibaratnya. Nah kalau bekas yang dilelang gitu. Sebenarnya sih bukan masalah bocuan nggak bocuan. Yang pertama kali kita cocok atau enggak berinvestasi di bidang logam gitu. Ada yang nggak cocok loh gitu. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau misalnya bekas dilelang, jadi kan dia sebenarnya lelang itu bisa macam-macam kebutuhan. Ya memang kadang-kadang kalau lelang itu kan dia jaminin karena dia nggak punya uang. Kita ambil gitu loh ya. Sebenarnya memang iya sih ada pengaruhnya juga. Tapi sebenarnya itu bisa di-cleansing. Karena kan emas itu kan barangnya kecil gitu loh. Kalau rumah, barangnya gede gitu ibaratnya. Kalau rumah bekas tuh barangnya gede. Kita mau cleansing, sebagaimanapun juga cleansingnya itu, ya semua ruangan di-cleansing. Kadang-kadang kalau cleansing rumah itu bisa sampai 6-7 kali cleansing. Itu beratnya gitu loh. Kalau perhiasan cleansing itu kan nggak terlalu, ya barangnya kecil kadang-kadang kan cuma anting, cuma gelang, cuma LF kecil gitu kan, masukin simbol 2 kali 3 kali gitu bisa gitu ya, paling bisa sih, bener sih, bukan masalah nggak bocuan atau nggak bocuannya itu adalah tergantung unsur manusianya gitu. Tapi kalau baru berinvestasi logam agak sedikit terlambat ya Bu gitu loh, jadi cuannya nggak gede lah gitu ibaratnya, sosok. Cukup menjawab. Ya. Jadi ya masih ada cuman so-so lah ya Bu isinya ya. Baik Ci, ya Ci, itu Ada udah yang di nanya lokasi ya orangnya ya. Oh oke. Oh Ci ada di mana sekarang? Bentar ya. Di RSCI. Oke. Nah selanjutnya ini ada dari itu berapa menit lagi nyampe ke lokasi? Dengan siapa ya ini ya? Waduh, tadi katanya jam 3. Dengan Jessica. Dengan Jessica, iya, oke. Oke. Selanjutnya ini ada yang tanya juga nih.
Cijen, bagus beli ruko untuk bisnis dan tinggal atau beli rumah tapi sewa ruko buat bisnis. Nah, ini nih. Gimana saya baca? Bagus beli ruko untuk bisnis dan tinggal atau beli rumah tapi sewa ruko buat bisnis. Nah, kayaknya bagus digabung kali ya, Ci ya. Pertanyaan yang sulit, tapi begini ya, saya cerita dulu ya. Jadi sekarang itu yang lagi adalah properti itu harga ya. Jadi usaha itu kata orang sih gitu ya, zaman sekarang itu kalau punya usaha itu kalau bisa jangan sewa gitu, menurut saya ya gitu loh ya. Karena itu adalah another expense. Padahal tahun macan ini adalah unexpected expense yang terjadi, pengeluaran tiba-tiba gitu ya. Jadi kan dia tadi bertanya beli rumah tapi sewa ruko buat bisnis gitu ya. Jadi dia beli rumah, terus tadi sewa ruko lagi, jadi kan keluar 2 juga ya. Lalu juga sewa rukonya ini sendiri menurut saya kan juga kalau untuk secara bisnis sekarang itu kata orang, bukan kata orang sih, memang kenyataan juga. Dalam satu usaha itu biaya terbesar adalah sewa rumah, sewa tempat. Jadi kalau sampai kita punya usaha, sampai sewa tempat, dihitung yang benar deh gitu. Plan A dan plan B. Apakah sewa tempatnya saya ini bisa nutup untuk modalnya saya untuk jual dan keuntungannya lainnya gitu. Karena menurut saya memang harus strategi keuangannya harus bagus tahun macan air ini gitu menurut saya ya. Jadi kalau beli rumahnya memang udah seimbang, kalau mungkin jadi satu, bener Bapak tadi ya, maksudnya gitu jadi satu karena udah jadi fokus gitu loh. Kadang-kadang kan kita pergi juga ada effortnya lagi, terus keluar duitnya jadi maintenance jadi sekalian gitu. Maksud saya kan kalau udah maintenance rumah, maintenance ruko, terus belum lagi yang itu kan normal sebenarnya maintenance-nya ya. Karena kalau rumah itu nggak ada perawatan, menurut saya jadi feng juga berantakan juga. Usaha juga tetap sama. Kalau rukonya itu WC-nya mampet, WC-nya bau, itu juga bermasalah juga gitu. Kadang-kadang tuh orang begitu, sewa ruko aja lah biar usahanya nggak mengganggu rumah. Ya benar juga sih, tapi kan maksud saya ntar rukonya jadi nggak karu-karuan. Maksudnya ibarat kadang ada yang mau bersihin WC kayak gitu-gitu jadi pusing juga kan gitu maksud saya. Gitu maksud saya sih. Oke. Nah, ini tadi menyambung nih, mungkin ini terakhir ya. Banyak yang bertanya juga tadi menyambung mengenai ada keraguan tadi yang sebenarnya bagus nggak sih untuk agen properti gitu. Nah, ini ada yang langsung Bu Meli langsung nanya nih. Kerjasama agen di tahun macan ini, apakah partner sio anjing dan sio kerbau berbuah hasil yang baik? Waduh. Kayaknya udah lagi ini ya. Lagi mau MOU kayaknya. Jadi memang lagi musim sih. Yang saya terjadi juga itu banyak juga agen-agen sekarang itu mereka harus berkolaborasi mestinya ya. Jadi ada yang berkolaborasi agen lapangan dan agen makanya kan tanah dan logam. Ada yang di lapangannya, ada yang online-nya gitu maksud saya. Itu memang harus dipikirkan juga bahwa properti akan terjadi kolaborasi antara agen online dan agen lapangan menurut saya begitu. Jadi karena itu emang lebih maksimal Bu, dan ini dia sedikit menyimpang dikit kerjasama agen tahun macan ini apakah partner sio anjing dan sio kerbau. Keduanya adalah sifat yang sama-sama setia lah gitu loh, pekerja keras juga. Sio kerbau kerja keras, lalu anjing juga setia. Memang anjing dan sama-sama tipe orang yang bergerak itu pelan-pelan tapi pasti gitu loh, bukan orang yang gerada-geruduk gitu. Ya bisa dibilang sebenarnya oke gitu ya, hanya perlu supaya lebih dinamisnya aja gitu loh. Sebenarnya oke gitu loh. Bukan karena kalau dari segi rumpun sio kan anjing sama kerbau nggak serumpun gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya mereka karakter yang sama. Anjing itu juga sayang keluarga, setia kawan, setia ini ya. Lalu kerbau juga sayang keluarga, sama mirip karakternya gitu loh. Bisa gitu. Jadi bisa asal mereka ada sifat untuk mau bergerak dinamis gitu aja. Kalau kerja keras udah ada, pasti si kerbau mau kerja keras gitu loh. Dan si anjing juga pasti mau ngikutin kan, anjing kan tipe orang yang setia juga gitu loh. Tinggal masalahnya bergerak dinamisnya itu gitu. Oke, jadi masih oke ya Bu Meli ya. Jadi bisa lanjut Bu kerjasamanya ini. Oke, jadi udah banyak ya tadi pertanyaan mengenai sio di tahun macan air seperti apa, terus juga pekerjaan apa yang oke. Tadi ada elemen tanah dan api ya kalau nggak salah tadi. Jadi emang untuk masalah Feng Shui ini nggak akan habis untuk kita discuss untuk 1 jam ya, Cijen ya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama. Banyak pertanyaan juga yang tadi kerjasama, strategi apa yang akan kita jalankan ke depannya, terus juga hal-hal baru apa yang bisa kita jalankan nanti di tahun macan air ini gitu. Nah, mungkin
sore ini kita tutup saja dengan tadi pertanyaan dari Meli mengenai kerjasama. Mudah-mudahan dengan strategi yang baik dan kerjasama yang ciamik bisa menghasilkan hasil yang baik juga ke depannya. Amin. Mungkin sebelum saya tutup dari Ibu Jenny Kurniawan ada tambahan, silakan Bu. Iya, ya, oke. Jadi menarik banget informasi yang disampaikan oleh Ibu Jenny Feng Shui, dan memang ternyata banyak hal yang perlu kita pertimbangkan khususnya di tahun macan air ini ya. Harus ada strategi atau back plan supaya kita bisa langsung beradaptasi just in case misalnya plan pertama itu kurang, kita lihat kayaknya kurang berhasil nih, langsung harus ada strategi selanjutnya gitu ya Bu ya, supaya kita nggak kehilangan momen juga gitu. Nah, saya ingin ingatkan juga ke teman-teman seperti yang diingatkan oleh Ibu Jenny, properti lagi bagus apalagi kita ada di bulan Maret. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk menghubungi saya kembali, juga untuk menghubungi Pak Eka ya, apabila ada informasi atau pertanyaan sehubungan dengan new cluster yang sedang kita kita preview. Saat ini masih preview mengenai new cluster kita yang dari Dezora. Jadi memang Dezora saat ini Bu Jenny sedang mengeluarkan cluster pamungkas gitu ya, kita sebutnya masterpiece dari Dezora dengan tagline Luxury in Harmony, karena kita menyempurnakan cluster yang ada di Dezora, yang dari awal kita sudah informasikan ada 5 cluster. Nah, ini adalah cluster kelima yang kita sudah sebarkan informasinya ke teman-teman agent. Jadi weekend besok kita ada open house, so teman-teman agent Zora Squad yang akan menghadirkan konsumennya ke clubhouse atau ingin lihat show unit, kita open mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5:30 sore. Ya, kita tunggu kehadiran dari teman-teman selama weekend ini, karena kita juga akan memberikan snack yang manis dan juga bisa membangkitkan emosi positif dari konsumennya, mudah-mudahan ya. Boleh saya tanya Bu, kalau di cluster yang terbaru dari Kanyama itu kira-kira yang di-exposure dari Dezora itu apanya? Misalnya kayak kafe-kafe, ada kafenya juga berarti atau? Oh, itu berarti untuk commercial business living ya. Jadi memang untuk si Daikanyama ini sendiri, Bu Jenny, itu secara bisnis itu kita usahanya lebih ke lifestyle. Jadi bisa untuk food and beverage ya, restoran ataupun kafe, tapi bisa juga misalnya ada dokter untuk misalnya dia buka beauty clinic atau kerjasama dengan dokter lainnya, jadi ada dokter mata atau dokter gigi, kemudian jadi satu, itu bagus banget kan, artinya saling bisa melengkapi gitu ya. Kemudian bisa juga untuk perusahaan gitu, PT ataupun misalnya dijadikan co-working space gitu. Nah itu adalah yang memang kita bangun secara lifestyle sih Bu konsepnya gitu. Tapi kita memang memperkenalkan juga konsep commercial business living, artinya di bagian atas itu bisa digunakan untuk living area kayak semacam apartemen lah gitu. Oke, tapi dalam satu bangunan satu pemilik ya Bu, atau bisa berbeda pemilik satu bangunan? Satu bangunan bisa satu pemilik, tapi bisa misalnya disewakan ke tenan yang bermacam-macam atau tenan yang berbeda-beda gitu, di lantai 1, lantai 2 dan juga lantai 3. Gitu Bu Jenny. Oke. Kan tadi Bu Jenny bilang artinya kalau untuk komersial lantai 3 bisa untuk huni, tapi lantai 2 dan 1 yang penting keisi. Artinya diberikan secara bisnis lah gitu ya, supaya benar-benar keisi. Jadi diisinya oleh kita manusia gitu ya Bu Jenny tadi maksudnya ya. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman tadi yang nanya, jangan lupa kita ada souvenir ya, yang akan kita bagikan. Boleh nanti teman-teman menghubungi saya sebentar ya. Oh ya, udah dihubungi, udah di chat ya sama Pak Acan ya. Bisa hubungi Pak Acan di 0812 87803324. Ini kalau saya catat ada Bu Feve, Pak Jonathan Karyadi, Bu Cynthia, Pak Dwi atau Bu Dwi Brata, ada Marika, Pak Hari, Bu Yunita, Verleo One Star, dan Meili Megatop. So ditunggu ya informasi
dengan chat ke Pak Acan ini ya, karena kita ada hadiah menarik untuk teman-teman Zora Spot yang tadi sudah bertanya. Oke. Oke. Ini Terima Acan, kasih moderator, pembawa acara. Ya, Pak Damar. Pak Damar saya, Pak. Oke, terakhir mungkin dari Ci Jenny, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman Zora Squad ini, Ci? Silakan, Ci, sebelum kita tutup. Dia balik kamu gratis, nggak bayar, Pak. Saya atau Bu Jenny ini? Bu Jenny Feng Shui maksudnya. Silakan. Ini agak-agak Iya. Mesti Bu Jenny, ditegaskan, ya. Pak Acan. ya Jenny paling Feng Shui. pesan saya buat teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Jadi memang kan tahun macan air ini adalah tahun yang sangat fluktuatif gitu ya. Kita tetap harus dinamis juga gitu. Jadi kita jangan kebawa aura-aura yang seperti misalnya kemarin itu ya mungkin kalau bisa dapat customer atau pada saat kita mau berinvestasi properti itu jadi ada keraguan gitu ya. Ragu bahwa waduh ini ada kondisi penurunan misalnya perang dan jangan berpikir seperti itu karena memang tahun macan itu memang gitulah naik turun. Jadi memang bisa kondisinya kayak kemarin tiba-tiba mengejutkan perang atau tiba-tiba kayak sekarang minyak langka atau apa, tapi tetap kita harus bergerak juga. Jadi kita harus mempersiapkan uang kita itu diinvestasi pada hal yang benar. Jadi kalau buat teman-teman yang jual properti, menurut saya tetap aja maksimalkan diri di bulan yang bagus karena do the right moment in the right time. And this is the year of challenge gitu. Jadi tahun tantangan lah gitu loh. Tantangan bagaimana kita bisa menjinakkan si macan ini. Karena si macan itu tidak mudah menjinakkan hati si macan gitu ya ibaratnya. Iya. Betul. Berstrategi juga. Jadi butuh strategi yang bisa menjinakkan si macan ini ya. Menjinakkan si macan itu gampang. Oke, terima kasih banyak Ci Jenny Feng Shui, terima kasih Bu Jenny Kurniawan dan rekan-rekan Zora Squad yang udah hadir sampai ini 1 jam lebih ya. Tadi kita pikir cuma 1 jam nih, ternyata sangat menarik sekali. Karena ya. banyak banget yang banyak pertanyaan, betul. Betul. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang tadi udah disebutkan, ada kurang lebih 9 nama tadi bisa menghubungin saya untuk kita ada kenang-kenangan ya untuk rekan-rekan. Iya, nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di acara Zora selanjutnya. Konnichiwa. Salam sehat selalu teman-teman. Makasih Bu Jenny. Selamat sore